Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Jateng Pos TV. Berjumpa lagi dengan saya dan Zaidan dari Jateng Pos TV dalam program Sehat Alternatif. Rutin acara kita Sehat Alternatif seminggu sekali masih setia bersama kami yaitu Tabib Hepri, seorang terapis, seorang herbalis dan juga seorang penyembuh lah ya, yang selalu bersama kita setiap seminggu sekali mengasuh program Sehat Alternatif untuk Jateng Pos TV. Kali ini Sehat Alternatif kita insya Allah kita mengambil tema sehat alternatif puasa ya. Puasa kaitannya dengan kesehatan ya Beb ya, karena kan momennya adalah bulan Ramadan. Selamat berpuasa Beb. Mudah-mudahan kita lancar ya, sukses berkah puasanya sampai akhir. Pemirsa, kita akan bahas puasa kita ini selain kewajiban ya secara agama, juga secara medis sebetulnya ada banyak manfaat kesehatan akibat puasa ya. Tapi akan mengulas bahwa dampak sehat apa dari puasa ini sebetulnya ya, dan mungkin juga jenis-jenis sakit-sakit yang boleh puasa dan tidak boleh puasa ya. Terus manfaat puasa yang selain kesehatan juga mungkin untuk yang lain-lain. Bib, hikmah puasa ini secara religi atau mungkin secara kesehatan kira-kira apa, Bib? Bismillah. Jadi hikmahnya itu panjang sekali, banyak. Tapi akan saya ambil hal-hal poin-poin yang mungkin selama ini masyarakat atau para umat belum mengetahui, padahal itu ada hikmah yang besar di sana. Yang pertama yang paling lazim sebagai treatment melatih kejiwaan. Kita tahu nih, kita punya tidak hanya kesehatan fisik tapi juga kesehatan jiwa ya. Iya. Mental dan jiwa. Mental dan jiwa ya. Jadi bahasanya gini, kita punya qadarullah, takdir Allah, saya mengakui takdir Allah bahwasanya kita punya beban syariat berupa puasa. Dan di situ kita tidak bisa menghindar, tapi tetap menjalankan dengan sabar. Kesabaran di sini adalah melatih jiwa, sabar dengan rasa lapar, sabar dengan rasa haus. Kemudian kita juga akan belajar ataupun secara tidak sadar kadang juga terbentuk kejiwaan kita. Oh ternyata seperti inilah mungkin saudara-saudara kita yang tidak beruntung seperti kita, yang mungkin menimbulkan rasa kepedulian. Ini termasuk treatment pembentuk kejiwaan. Nah, di satu sisi ada beberapa penyakit, bahkan mungkin banyak, yang dia ini bersumber dari sistem kejiwaan. Seperti asam lambung ini sebenarnya masalah dari kejiwaan. Iya. Ketika pola pikirnya kacau, cemas berlebihan, takut berlebihan, maka yang merasakan penyakit ini tuh enzimnya bergejolak. Enzim kortisol naik, enzim depresi naik, kemudian semua enzim kacau dan akhirnya muncul asam lambung. Tapi ketika dia belajar berpuasa, jadi asam lambung sebenarnya bagus untuk puasa, itu bagus. Sebagian orang asam lambung nggak berani puasa, justru ya, justru harusnya puasa. Dengan puasa salah satunya ya. Dan poinnya itu di mana? Poinnya itu di waktu sahur. Ketika seorang berpuasa, dia bangun sahur untuk sahur. Di situ dia makan dan berniat untuk berpuasa besok seharian. Dalam alam bawah sadarnya dia meniatkan diri untuk berpuasa, menahan makan dan minum ketika nanti siang. Nah, secara tidak sadar itu organ-organ tubuhnya berkomunikasi bahwasanya seharian kita ini nanti akan tidak dikasih makan. Jadi cegah ataupun batasi setiap gejolak enzim yang kita perlukan atau kita lakukan agar apa? Lakukan seperlunya saja agar tidak terjadi bahasanya over enzim. Nah, kemudian ini alam bawah sadar loh, maksudnya organ kita berkomunikasi dengan otak, dengan sistem tubuh kita. Ini secara ilmiah, secara komunikasi. Ada juga secara kaidah. Kaidah dari berpuasa. Yang pertama adalah manusia itu, setiap makhluk itu Allah bekali kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi pemulihan atau degenerasi. Yang kedua adalah puncak dari sebuah penderitaan ataupun ketika tubuh seseorang merasakan sakit yang luar biasa, dia akan mampu beradaptasi. Maka ketika dia berpuasa, gejolak enzim dan organnya menahan, kemudian dia akan meningkatkan daya hidup. Kapan itu? Saat nanti dia berbuka. Makanya ketika seorang berpuasa, bukanya harus hati-hati nih. Jangan sampai nanti kontradiksi. Contoh, orang ada asam urat, dia nanti buka puasanya sama yang mengandung asam urat tinggi, misalnya daun sawi-sawi hijau-hijauan, vitamin K-nya tinggi, nanti istilahnya asam uratnya naik, atau mungkin tempe atau jeroan, bayam seperti itu, ini nggak cocok. Ada orang yang kolesterol, ya bukanya jangan yang ini, jangan yang meningkatkan kolesterolnya, tapi lawan kebalikannya. Kenapa? Ketika saat dia berbuka tadi, hikmah-hikmah selanjutnya, tubuh akan meningkat
sistem pencernaan dan sistem penyerapan nutrisi. Yang kedua, dia akan mampu mengolah, penyerapan akan mengolah dan akan tadi terjadi kenaikan bahasanya peningkatan power of healing, kemampuan tubuh menyembuhkan diri sendiri tadi. Nah, di satu sisi akan terjadi proses adaptasi yang kemudian penyakitnya akan membaik dan membaik. Makanya ada beberapa pasien yang kami sarankan, kami arahkan tentang program-program, jadi sahurnya pakai makanan ini, bukanya pakai makanan ini, selama berpuasa jaga dari aktivitas ini. Nah, di situ mereka kok bisa ya, cuman puasa aja kok penyakitnya sembuh tanpa treatment, tanpa sembuh penyakit tanpa treatment, tanpa terapi, tanpa bekam, tanpa apa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tadi dasarnya power of healing dan kemampuan tubuh adaptasi, dan tanpa sadar itu terlatih dari ikhtiar berupa puasa tadi. Di sisi lain, kenapa kok 30 hari jumlahnya? Kenapa kok tidak 60 hari atau lebih dari itu? 30 hari dalam setahun. Ternyata jika merujuk pada ilmu kaidah tentang jam organ, itu 30 hari ini semua organ itu sudah tersentuh secara sempurna dan degenerasinya itu maksimal. Dalam artian, ketika kita mengalami kerusakan organ, itu ternyata bisa dipicu untuk regenerasi sel sarafnya atau sel organnya dengan berpuasa. Walaupun sebagian para ahli mengatakan bahwasanya organ-organ tertentu tidak bisa regenerasi sel, seperti jantung dan lain sebagainya. Tapi beberapa pakar yang mendalami dalam ilmu kaidah ini terbukti ada. Karena tadi rasa lapar yang istilahnya memuncak tadi memunculkan kemampuan adaptasi. Kemudian dalam proses adaptasi ini ada syaraf-syaraf yang tumbuh. Makanya beberapa riset kami seperti contohnya untuk penyakit GERD itu treatment level keempat dan kelima itu adalah dengan puasa. Jadi misalnya contoh diet kalori selama 1 kali 24 jam, tidak makan apapun kecuali hanya minum air putih. Nah, di situ satu sisi tidak melakukan aktivitas berlebih agar kemampuannya ini muncul. Nah, kalau dalam kaidah orang zaman dahulu kan, ini dikaitkan dengan ritual-ritual kesaktian ya. Padahal sebenarnya secara ilmiah ternyata memang bisa meningkatkan gitu loh. Cuman bukan ke arah kesaktian atau ilmu laduni enggak, tapi secara kesehatan, psikis dan juga sistem metabolisme tubuh. Jadi sangat masuk akal secara medis ya. Iya, secara medis. Secara medis sangat masuk akal, secara akidah karena perintah. Betul. Ya. Kalau orang Jawa ini sebagai upaya untuk menuju kesaktian ya. Itu terminologi Jawanya. Ya, Oke, Bib. Sebetulnya orang puasa tidak mungkin menjadi sakit, tapi sebaliknya kalau orang sakit lalu berpuasa bisa jadi sembuh ya. Karena kan puasa terjadi detoksifikasi dalam tubuh. Kemudian ada jenis-jenis penyakit yang memang justru treatmentnya dengan puasa ya, selain obat itu tadi ya. Oke, jadi kalau saya pernah baca juga di luar negeri itu ada istilah fasting terapi kalau nggak salah ya. Jadi bagaimana kita mendetok tubuh itu dari sisa-sisa lemak dan segala macam itu dengan puasa. Puasanya itu 2 kali. Fasting terapi itu yang pertama itu dalam 1 bulan itu dalam 1 bulan itu 8 kali, berarti seminggu 2 kali, Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis. Jadi dia cerita ini penyembuhannya adalah salah satu yang langkah pertama adalah sebulan puasa 8 kali, berarti Senin Kemis. Kemudian setahun 30 hari. Berarti bulan Ramadan. Itu yang pernah saya baca. Jadi memang menurut saya memang puasa ini selain perintah juga secara otomatis bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Jadi nggak perlu takut orang sakit untuk berpuasa sebenarnya. Tadi kan asam lambung ya. Iya, asam lambung yang paling lazim, paling sering. Asam lambung. Lalu kemudian ada istilah penyakit racun darah itu. Itu sebetulnya apa dan apakah treatment dengan puasa juga boleh atau bisa atau bagaimana itu? Baik. Untuk racun darah ini, yang tergolong racun darah itu apa saja gitu ya. Pertama seperti asam urat, kolesterol, trigliserid, diabetes, dan kandungan-kandungan racun darah lagi seperti HP1AC atau mungkin darah statis dan sebagainya. Dalam ketika kita puasa tadi, tubuh itu mengalami bahasanya? Karena dia tidak diberi makan, maka tubuh itu bahasanya itu sistem navigasi itu
Mana nih sumber tumpukan-tumpukan yang bisa kita cerna untuk kita jadikan olah energi. Oh. Makanya orang awal puasa itu pasti di awal 1 hari, 2 hari sampai 5 hari dia kadang lemes dulu. Lemes dan merasakan Iya, lapar. belum bisa adaptasi. Tapi begitu hari ke-4, ke-5 ke atas lah, dia mulai stabil, mulai mampu, mulai biasa. Terbiasa. Kenapa? Karena si navigasi sudah mengetahui titik tumpukan-tumpukan mana yang bisa diolah untuk menjadi energi. Makanya orang kadang kalau awal puasa pasti berat banget. Tapi kalau sudah terbiasa, bagus, enak. Jadi konsepnya sebetulnya untuk mengolah energi itu kalau tidak puasa dengan makanan. Ya. Tapi karena kita puasa, Tidak maka makan. energi mengolah dari mungkin Tumpukan, tumpukan-tumpukan iya. lemak Betul. dan yang lain-lain. Dan lain sebagainya. Itulah yang membuat jadi sehat. Jadi sehat. Dan inilah yang menjadi kaidah utama kenapa yang setelah puasa metabolisme jadi lebih aktif karena beban-beban tubuh hilang. Sirkulasi darah jadi lancar. Di satu sisi ada bahasanya begini. Puasa ini seolah menjadi cambukan. Cambukan bagi seseorang untuk melakukan hal lebih lagi. Karena kadang ada beberapa orang yang dia baru nyoba sebentar nyerah. Ya. Tapi kalau dia sudah terbiasa dengan puasa dan dengan sabar, karena melatih kesabaran tadi, dia akan menjadi lebih baik lagi. Contoh orang yang dia diabetes. Dia kita diet ketat tuh, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Tapi karena dia sudah terbiasa puasa, sanggup. Dan tanpa disadari kadang, alhamdulillah, masya Allah, beberapa pasien sembuh tanpa disadari. Ya. Dengan tiba-tiba, kok saya ngerasa aneh. Setelah kami cross check, ternyata obatnya udah nggak perlu, obatnya tinggalin semua. Kenapa? Karena udah normal semua. Begitu contoh orang yang diabetes minum Glimepiride-nya, kok saya minum Glimepiride jadi gemeter, menggigil gitu kan. Setelah kami cek dengan alat, loh ini diabetesnya di bawah 90. Ya pantas kalau menggigil karena tubuh udah kekurangan energi. Nah, saat inilah yang kemudian bisa selesai dengan obat-obatan. Di sisi lain memang puasa ini bahasanya nyuwun sewu, bahasa saya ajaib. Puasa itu ajaib. Dan itu kesembuhan yang murah. Iya, kesembuhan secara magic. Iya, dalam tanda petik. Iya, betul. Murah. Ya. Murah dan berpahala ya. Iya, betul. Jelas berpahalanya. Berpahalanya jelas. Jadi alhamdulillah kami riset dengan beberapa penyakit yang kita puasa, dan masalah di regenerasi ataupun masalah-masalah racun darah ini proses pendetoksnya seperti tadi, terolah. Karena tubuh itu ada enzim-enzim yang dia mengolah setiap racun darah yang ada. Di satu sisi bagaimana sih kita menentukan menunya agar racun darah kita nggak bermasalah. Contoh tadi, mana menu-menu yang dilarang, ini jangan dimakan ketika berbuka. Karena ketika kita berbuka itu penyerapan nutrisinya tinggi. Orang seharian nggak makan, dia masuk sedikit aja itu terserap sempurna. Kalau ini racun ya, terserap sempurna racunnya. Berbuka dan sahur atau berbuka saja? Berbuka saja. Pada saat berbuka, kalau sahur ya nutrisi, penunjangnya. Oke, Bib, sekalian mungkin diteruskan aja. Jenis penyakit apa yang ketika sahur harus makan apa dan tidak boleh apa? Ya, baik. Contoh misal seperti ada asam urat. Asam urat ini bagusnya kalau sahur itu kalau bisa ada wedang jahe. Tujuannya sebagai enzim starter di dalam tubuh. Ketika nanti berbuka itu bertemu dengan makanan yang kita makan waktu berbuka. Contohnya seperti misal kita berbukanya karena ada asam urat, kita berbukanya mungkin dengan apel ya. Jus apel sama wortel sama jahe. Jadi ketemu lagi sama jahenya, dimasukkan ke dalam tubuh, itu nanti dia akan jadi obat. Jadi bahasanya gini, ketika tubuh sedang haus-hausnya, lapar-laparnya, kita kasih makanan yang sifatnya ini obat, maka kesembuhan itu akan dekat inilah gitu. Oke, itu asam urat. Kalau misalnya gula, ini banyak diderita ini. Kalau gula untuk awal biasanya waktu sahur kami biasanya nyediain madu super sama ketumbar, kayu manis sama PK ya, bunga lawang. Jadi ketumbarnya untuk minumnya ya. Untuk minumnya. Kalau makannya kan tetap harus nasi. Kalau makannya sih bisa dialihkan ke yang lain. Boleh nasi tapi nasinya biasanya nasi merah. Merah ya karena terus gula, kemudian kalau untuk asupan lain seperti biasanya kalau saya lebih sarannya ke buah-buahan yang dia tidak terlalu manis. Kalau tidak boleh minum manis berarti ya. Manisnya tidak ya sama sekali ya. Tapi kalau nanti saat setelah berpuasa, sehari dapat puasa, kok diabetesnya drop, berarti sahur yang besok harus kasih nasi. Berarti efek dari puasanya cepat sekali, jadi nggak boleh nanti kekurangan.
Jadi kalau nanti kekurangan lemes luar biasa. Makanya. Jadi sahur dan bukanya kurang lebih tadi itu kan untuk yang gula ya. Iya, yang gula. Jadi ada ketumbar, PK sama ketumbarnya 1 sendok makan, kayu manisnya 1 jari, PK-nya 2 biji, diseduh air panas, saring. Diminum. Tapi karena puasa kan harus nasi juga ya, Tat, ya. Ya awalnya minumannya tadi, makannya masih biasa. Pembukaannya. Cuman di sini ada menu-menu yang nggak boleh, contoh seperti daun-daunan hijau, itu kurangi. Karena khawatir nanti vitamin K-nya tinggi, pengentalan darahnya meningkat, akhirnya justru malah puasanya jadi itu untuk berat. Gula ya. Kalau untuk darah tinggi misalnya, kalau untuk darah tinggi biasanya ya seperti buah-buahan yang dia sifatnya menurunkan tensi seperti semangka, kemudian melon, lewah itu boleh. Berbuka pun juga bagus. Jadi penyerapan ketika berbuka pun ini tujuannya untuk obat, jadi untuk menurunkan tensi. Tapi kalau untuk hipertensi ada satu ramuan yang boleh diterapkan oleh pemirsa Jateng Pos TV. Yang pertama itu menggunakan daun putri malu. Daun putri malu di cor air direbus ya 3 gelas, satu tanaman atau satu genggam direbus dengan 3 gelas air jadi dengan 1 gelas. Itu nanti diminum 2 kali sehari. Tapi kalau sudah drop langsung hentikan. Ini cukup sekali atau 2 kali saja sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nanti kalau tensinya naik lagi baru kasih lagi. Nah ini untuk hipertensi agak cepat, cuman nggak boleh berlebihan karena bisa langsung drop. Nah, memang puasa ini treatment cukup cepat ya. Iya, cukup cepat. Jadi orang kalau pasien sakit dia mau ditreatment dengan metode puasa lebih cepat kesembuhannya, Masya Allah. Tetapi harus terpantau ya karena kan mungkin jelas. Karena kecepatannya itu ya. Jangan sampai over treatment Mas. Beb, terima kasih untuk segmen 1. Tidak terasa sudah lewat ya ngobrol kita tentang puasa dan kesehatan ya, baik psikis maupun fisik. Ya. Kita lanjutkan untuk dialog untuk segmen kedua. Terima kasih Beb. Pemirsa, kita sudah pernah untuk segmen 1 bicara tentang puasa dan kesehatan kita. Kita lanjut ke segmen berikutnya. Kita beri kesempatan komersial break yang mau lewat ini. Jateng Pos kini hadir dengan berita-berita yang lebih lengkap. Koran Jawa Tengah ini tidak saja mengabarkan berita-berita politik, hukum, sosial, dan ekonomi, tapi juga berita pendidikan. Anda ingin tahu opini para guru di Jawa Tengah? Ingin tahu prestasi sekolah hebat? Ingin produk Anda dibeli sekolah? Baca dan promosi di Jateng Pos. Jateng Pos, untuk Jawa Tengah lebih baik. Oke, pemirsa Jateng Pos TV, kita lanjutkan ngobrol kita Sehat Alternatif Jateng Pos TV. Tema kali ini adalah tentang puasa dan apa dampaknya buat kesehatan tubuh kita, baik secara fisik maupun psikis. Masih bersama Tabib Bepri, seorang herbalis, seorang terapis di Semarang yang bersama kita. Beb, kita lanjutkan ngobrol-ngobrol kita Beb tentang puasa dan kesehatan nih. Kan kalau orang normal puasa itu udah aman lah ya, model bagaimanapun puasa boleh, bukone apa boleh, sahurnya apa. Tapi kalau orang-orang yang sakit itu kan memang menjalankan puasa tetapi harus dengan kontrol ya, kontrol kesehatan. Nah, sakit macam-macam kan jenisnya. Nah, sakit apa yang boleh puasa dan sakit apa yang tidak boleh puasa? Baik. Untuk sakit-sakit yang tidak boleh puasa itu sakit-sakit yang dia sifatnya kekurangan nutrisi atau bahasanya tubuh itu tidak dalam kondisi keseimbangan, dalam arti kekurangan, lebih ke kekurangan enzim bahasanya atau kekurangan nutrisi. Contoh seperti anemia, kemudian sirosis ya, organ-organ dalam yang dia sampai kehilangan nutrisi tubuh. Kemudian ada lagi pengentalan darah. Pengentalan darah ini agak khawatir, jadi ada pengentalan darah yang fatal, dia nggak bisa lepas dari obat. Dan herbal pun kadang hasilnya tidak signifikan karena ini agak fatal. Jadi hati-hati untuk kasus-kasus pengentalan darah, benar-benar dikonsultasikan agar tidak bahaya. Lebih fatal. Karena puasa jadi fatal. Walaupun sebenarnya ada treatment untuk langkah-langkah ke depan. Cuman ciri dari pengentalan darah yang berbahaya ini biasanya obat pengencer darahnya lebih dari 4 atau 5 macam pengencer darah atau yang disuntik. Itu ada itu penyakit-penyakit yang dia sifatnya ini nyuwun sewu memang benar-benar sakit yang tidak bisa ditolerir. Kalaupun nanti dipaksain beresiko ke orangnya.
Jadi itu yang diantara penyakit yang tidak boleh boleh. puasa ya secara kesehatan ya. Kesehatan. Oke. Kalau penyakit yang diharuskan justru penyakit-penyakit yang dia kelebihan kemuatan atau kelebihan enzim seperti tadi, asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Itu malah justru dianjurkan puasa salah satunya ya. Salah satunya dengan puasa, atau mungkin bahasanya juga seperti pelemahan saraf motorik Parkinson itu juga bagus ketika dia di program puasa. Oh, malah bagus. Ya, tapi ketika bukanya gunakan air nabis ya, rendaman kurma, sama kalau ada itu seduhan daun damiana. Ini membantu regenerasi saraf. Ditambah kalau ada royal jelly, itu produk dari lebah, royal jelly bipolon, atau paling minimal royal jelly lah. Royal jelly bipolon itu membantu. Itu produk dari lebah. Nah, ini meningkatkan tadi analoginya ketika puasa penyerapan nutrisi dengan tinggi-tingginya, maka kasih nutrisi yang high enzim, maka dia akan bangkit atau pulih kondisinya. Oke, jadi itu yang boleh ya. Itu yang boleh. Termasuk mungkin ya keberatan badan itu yang harus puasa ya. Terus gula boleh ya. Boleh. Bagus ya. Asam Terus lambung juga. Asam lambung ini ada yang boleh dan enggak. Oh. Kalau asam lambung ini yang boleh itu yang dia masih dalam taraf mampu menghadapi kesadarannya. Tapi kalau ada yang asam lambung atau GERD itu dia sampai muncul anxiety, sampai dia tidak mampu mengendalikan kesadarannya, ini saran saya jangan dipuasa dulu, kecuali nanti ada treatment untuk langkah depannya. Tapi kalau dipaksain nanti biasanya makin parah kondisinya. Ya, gitu. Oh, jadi asam lambung pun ada yang boleh, ada yang stadium mana gitu betul, ya. stadium mana. Terus mungkin ada penyakit lain yang boleh dengan puasa justru bagus. Sisi lain ini sebenarnya lazim dan nggak lazim, seperti peradangan. Peradangan itu kalau dia mampu, misalnya kayak radang jantung, kemudian radang paru-paru ya, kemudian radang kasus radang misalnya habis insiden ataupun patah itu bagus untuk puasa. Tapi sebagian ada yang tidak mampu. Jadi kembali lagi kepada si pelaku harus menguasai dirinya agar ngerti ini saya masih kuat, saya masih enggak. Khawatirnya itu tensi turun, drop, kemudian pingsan. Nah, pingsannya ini jadi fase fatal bahasanya. Karena ketika tidak setelah ditolong, tidak dipicu untuk makin tinggi tekanannya, ini bisa lewat ini. Makanya harus benar-benar dalam kontrol, jangan sampai kehati-hatian, jangan sampai itu nanti lepas kontrol dan kemudian bisa membahayakan. Oke, jadi ada penyakit-penyakit yang memang treatmentnya harus puasa itu bagus ya, terutama sakit-sakit yang akibat tumpukan ya. Nah, itu malah lebih baik kalau bisa dengan treatment puasa. Tapi ada jenis-jenis penyakit yang memang lebih baik tidak puasa dulu dan membayar dam aja ya. Membayar denda aja ya setelah puasa, bayar fidyah ya. Lebih baik begitu karena secara medis mungkin jika puasa malah justru dia lebih fatal gitu ya. Ada beberapa penyakit yang tadi sudah dijelaskan oleh tabib. Oke, Bib, yang tidak boleh puasa kalau secara syariat itu kan orang sakit ya, memang ya, kemudian ibu-ibu hamil disarankan untuk tidak puasa, dan orang dalam perjalanan jauh ya. Betul. Khusus untuk ibu hamil ini kan mungkin perlu kita bahas juga, karena terkait dengan puasa kan bulan puasa juga banyak yang sedang hamil. Sementara mereka juga umat muslim mungkin meskipun hamil pengen puasa, meraih pahala puasa juga ya. Tapi gimana nih hamil saya nih, ini misalnya masih sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ada yang mungkin sudah mau melahirkan. Kan lebih baik tidak puasa kalau ada syariat yang lebih baik tidak puasa. Tapi kan mungkin ada yang pengen puasa. Nah, ini gimana nih? Baik, jadi untuk ibu hamil itu lihat kondisi masa janinnya. Kalau di bawah usia kehamilan maksudnya usia kehamilannya di bawah 6 bulan itu dilihat dulu. Kalau dia memasuki 2, 3 sampai 4 bulan ini kadang ibunya sudah merasakan perubahan hormon yang luar biasa sehingga dia pun makan susah. Ini saran saya jangan puasa dan treatment untuk mengendalikan hormonnya, karena khawatir ini dehidrasi nanti. Ini mudah dehidrasi. Kalau dia puasa makin kacau nanti. Jadi bahasanya pembentukan awal janin itu jadi nggak sempurna. Makanya muncul kecacatan pada anak atau bayi itu kadang dari awal kehamilan ini yang fatal. Tapi jika itu hamil berapa bulan awal? Biasanya antara 2 sampai 6 bulan. 2, 3, 4, 5 sampai 6 bulan ini fase-fase fatal sebenarnya. Jadi harus hati-hati dalam untuk mempertimbangkan nutrisi untuk bayinya. Untuk bayinya. Tapi jika sudah 6 bulan ke atas, ini sudah mulai
mampu diajak puasa dengan tanda kutip nanti di waktu berbuka dan sahurnya harus sediakan nutrisi-nutrisi tinggi. Biasanya kalau kami untuk treatment untuk ibu-ibu hamil itu kami sediakan madu super madu yang lengkap. Jadi madu, royal jelly, propolis, bee pollen. Ini kami simulasikan kemudian kami berikan karena ini termasuk superfood. Bahasanya dia makan 1 sendok teh saja madu super ini setara dengan kalori yang dibutuhkan selama 1 hari. Wih. Jadi walaupun dia nggak makan kuah selama sehari, dia cukup nutrisinya ini. Jadi janin dan bayi tidak bermasalah. Cuman juga untuk kondisi 3-4 bulan tadi itu dia ada gejala mual, muntah, dehidrasi, ini tetap nggak ngefek. Karena tubuh bergejolak ini. Jadi bahasanya tadi lihat kemampuan tubuh. Kalau di bawah, walaupun misal di atas 2 bulan, 3 bulan, tapi kok nggak ada gejala asam mual ini dan itu. Kalau saran saya tetap bahasanya cukupin nutrisinya dulu. Jangan dipaksain puasa. Kecuali memang memang wanita super gitu ya. Ya, khawatirnya super, nanti tanpa disadari perkembangannya nggak maksimal walaupun boleh sebenarnya. Boleh dan mungkin secara keimanan lebih bagus ya untuk ya. membentuk janin juga ya karena betul. kan janin diproses di dalam perut dalam kondisi orang tuanya berpuasa ya dapat doa-doanya, dapat keberkahan puasanya mungkin. Tapi kan khawatirnya. Ya. Nah, kalau 6 bulan ke atas insya Allah aman sih. Aman. Ya. Kalau yang pengalaman kami selama ini dan kami merujuk beberapa pasien yang kami awasi karena yang punya keluhan nih biasanya contoh seperti pinggang sakit, kemudian sesak nafas karena awal pembentukan janin itu kan desak organ dalam maka dia akan ada sesak nafas. Jadi kami dampingi itu masa kehamilannya untuk menjaga agar dia tidak mendapatkan serangan-serangan dari aktivitas janin di dalamnya tadi. Nah, jadi kalaupun boleh disimpulkan puasa untuk ibu hamil itu memang diperbolehkan, tapi jika tidak disarankan ketika memiliki gejala-gejala. Tapi kalau tidak memiliki gejala, monggo silakan. Yang penting konsekuensinya buka dan sahur nutrisinya harus lengkap dan itu harus mencukupi kebutuhan selama sehari nanti. Oke, mungkin bisa dirinci nutrisi ibu hamil yang 6 bulan ke atas ya, karena kan rekomendasinya 6 bulan ke atas. Itu kalau sahur harus apa, terus kemudian berbuka harus apa kira-kira? Baik, kalau untuk usia-usia ini bisa sampai sepanjang bulan sih. Bisa ya, jadi bulan. Sepanjang kehamilan ini pertama alpukat. Berbuka boleh alpukat, alpukat biasanya berbuka ya, alpukat, jus alpukat itu bagus karena omega 3-nya tinggi. Terus kemudian minyak ikan omega 3 ya. Minyak ikan omega 3 bukan minyak ikan aja enggak, minyak ikan omega 3. Ini yang berfungsi untuk mencegah kecacatannya. Terus kemudian kayak tadi madu super atau madu royal jelly ini untuk asam folatnya tinggi. Terus kemudian itu seperti wajar sih kalau misal ada nutrisi khusus itu kalau bisa yang berfungsi untuk masalah seperti HB ya, hemoglobin, meningkatkan hemoglobin. Jadi seperti waluh, wortel, pepaya itu bagus. Susu boleh. Ya. Susu yang apa nih? Ada susu murni. Ada. Yang murni. Jangan susu formula. Kalau susu formula ada efek samping GMO. Nanti ada muncul sifat-sifat tertentu yang muncul di anak ini biasanya. Malah begitu. Contoh sifat yang muncul dari GMO itu contoh ya misalnya seperti itu rekayasa genetik tuh. Jadi dia kayak apa ya bahasanya, kalau bahasa kita ngomyang ya. Jadi kan ada anak-anak tertentu dia kayak seneng ngomyang gitu. Itu dampak juga ya, susu ya. Iya, susu gitu dari GMO-nya, dari rekayasa genetiknya. Susu. Kemudian untuk sahurnya sih nggak begitu inilah, yang penting kalau bahasa saya kalau waktu sahur itu air putihnya dicukupkan. Jadi misalnya menjelang imsa atau menjelang azan subuh itu konsumsi air yang cukup, cukur manis atau campur madu. Nah, di sisi lain ada nih cara berbuka puasa yang ini membahayakan sebenarnya. Contoh yang buka puasa yang membahayakan yang pertama adalah makan minuman yang terlalu manis. Kalau manis saja cukup nggak apa-apa, tapi kalau terlalu manis itu nggak bagus. Nggak bagus ya. Apapun kondisi tubuh kita ya. Betul. Soalnya khawatir nanti langsung melonjak tinggi HB-nya, insulin langsung terpicu keluar banyak. Ini juga bikin mampet juga nanti. Terus makan terlalu kenyang. Selain sesak nafas, begah, ada liver kegencet juga, itu jantung kegencet juga dari sesak nafas, itu nanti juga bahasanya insulin juga akan bisa nggak cukup, akhirnya nanti naik diabetesnya. Terus makan minuman yang terlalu panas atau terlalu dingin juga nggak boleh ya pada saat sedang aja, hangat boleh itu ya. Dingin cukup aja, jangan sampai terlalu dingin banget es sampai nyit sekala gitu, itu bahaya itu. Oke. Nah, sebaiknya sebenarnya saat berbuka itu fasenya ringan-ringan dulu, berhenti. Misalnya sholat maghrib dulu. Setelah itu harus makan besar. Makan besar.
Itu yang lebih baik, selain ya. afdol juga lebih aman untuk kesehatan tubuhnya. Karena tubuhnya tadinya itu dia stabil, penyerapannya meningkat drastis, tapi di satu dia juga nelen nutrisi yang memberatkan tubuh, yang artinya juga kantor untuk menghasilkan enzim-enzim untuk pengendalian nutrisi di tubuhnya tadi. Jadi berbuka pun sebenarnya butuh adab. Jadi asal berbuka gitu. Asal babat ya, karena Iya. lapar ya, sikat gitu ya. Ini bahaya ini. Betul, bahaya juga. Makanya banyak yang puasa-puasa seolah nggak berhasil karena efektivitas di tubuhnya tadi terhalang dari pola makannya dan pola dia sendiri, bukanya ya. tadi. Ya. Oke, Beb, kan berbuka nggak boleh terlalu manis nih, tapi kan kesunahannya misalnya kayak kurma kan manis-manis tuh, gimana tuh? Tapi kan manisnya itu nggak terlalu manis banget. Bagusnya tidak terlalu manis sekali ya. Manisnya cukup, kayak misalnya kurma sukari terus palm fruit itu kan nggak terlalu Nggak manis. terlalu manis ya. Iya. Beda dengan manisnya gula ya. Iya beda. Beda sekali dengan manisnya Oke, gula. jadi begitu. tidak masalah di situ ya. Pemanis-pemanis lain itulah ya, gula dan yang lain-lainnya itu yang Yang berbahaya bahaya. ya. Karena zat-zat pendukungnya yang beresiko pada organ dan sistem kental encernya darah. Kental dan encernya darah itu harus kita kendalikan. Oke, Beb. Puasa tidak puasa, sebenarnya tubuh ini kan wajib Tercukupi. butuh air putih Iya. 2,5 liter per hari ya. 2 liter lah. 2 liter ya. Iya. Itu kalau puasa otomatis berkurang ya. Itu gimana tuh? Ditebus waktu buka dan sahur tadi. Makanya ditebus. Jadi bahasanya tadi setelah menjelang imsak diminumkan, cuma dicukupkan, kemudian nanti pas buka nanti agak malam mau tidur tuh minum lagi yang cukup. Di satu sisi juga mengikuti kemampuan jantungnya. Minum terlalu banyak juga nggak bagus. Banyak orang ya ngertinya minum tuh saat minum gue digelundur sampai 300 sampai 4 liter. Kencing bentar-bentar kencing, tapi nggak lama dia ini orangnya lemah atau bahasanya lemah jantung. Ini jantungnya tenggelam dari pola minumnya, jadi nggak bagus terlalu banyak. Ke jantung ya malah justru Jantung dampaknya tenggelam. ya. Kenapa? Karena kemampuan pompa jantung ini kalah dengan jumlah darah yang meningkat dari asupan air yang diminum tadi. Makanya orang penderita jantung itu dibatasi minumnya, paling sehari hanya 600 Ya, mili, betul, 400 mili dari kuah sayuran yang diminum. Menjadi semakin tenggelam Tidak, dan lemah. iya betul. Iya, Jadi ada ilmiah yang menjelaskan tentang kemampuan tubuh, termasuk berpuasa pun itu sebuah, kalau kata dia bahasa itu sebuah keajaiban yang Allah turunkan syariat ini dan mengandung banyak hikmah, yang salah satu atau salah beberapanya ini tadi ternyata mengandung hikmah yang luar biasa. Ketika kita mau menggali dan melajarinya, Allah yang membukakan setiap keilmuan kepada makhluk-makhluknya. Maka kita sebagai hamba Allah tawakal dan semoga Allah membukakan bentuk-bentuk keilmuan kepada kita sehingga kita faham bahwasanya syariat yang Allah turunkan ini bukan hanya sekedar sebuah syariat tanpa sengaja, enggak, tapi sebuah hikmah yang luar biasa. Ada hikmah di balik itu semua ya. Betul. Karena kuasa Allah, qadarullah, apapun kondisinya puasa menjadi sehat. Sehat, iya betul. Bismillah gitu Bismillah, ya. bismillah. Meskipun secara medis memang harus mengikuti petunjuk Betul kesehatan sekali. ya. Tapi mudah-mudahan ya niatnya karena ini perintah Allah menjalankan, mudah-mudahan ya Allah lebih tahu ya. Ada sakitnya, ada penyakitnya malah bablas gitu ya Allah. Mudah-mudahan begitu. Beb, terima kasih sekali. Kita pengen banyak ngobrol tapi waktu juga yang membatasi kita. Terima kasih. Segmen 1 dan 2 sudah kita lalui. Ada yang mau disampaikan lagi atau sudah cukup? Cukup ya. Pemirsa Jateng Pos TV, obrolan kita sehat alternatif kali ini tentang tema puasa dan hikmah-hikmahnya untuk kesehatan kita sudah kita bahas. Mudah-mudahan semua kaum muslimin semuanya yang saat ini beribadah puasa diberi kekuatan, diberi kesehatan, dan bahkan setelah puasa mungkin penyakit kita segala macam jenis penyakit hilang ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, saya Bujan Saidan undur diri. Berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.